Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nuka Istiani. Nah, di sini kita sudah memasuki bab yang ketujuh nih, yang membahas tentang Internet Gateway. Nah, jadi apa aja sih yang akan dibahas di bab 7 kali ini? Nah, jadi topik pada bab 7 kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang pengenalan Internet Gateway, yang kedua tahapan konfigurasi NAT, yang ketiga konsep konfigurasi WAN, yang keempat konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, dan ada banyak lagi teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Langsung saja kita ke prakteknya teman-teman. Nah, di sini kalian sudah dipastikan sudah membuka virtual mesinnya, yaitu Pinet Lab-nya di VMware teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kalian buka, terserah mau Microsoft Edge maupun Firefox. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan membuat lab baru teman-teman. Di sini kita klik yang Add New Lab. Kemudian untuk namanya, misal saya akan menamai Internet Gateway. Kita bisa add saja teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini nanti kita akan membuat topologi seperti ini nih. Nah, jadi untuk pertama kita membuat networknya terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih network. Dan di sini untuk namanya tetap net ya teman-teman. Kemudian untuk tipenya kita pilih yang manajemen cloud. Kita save. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan mikrotiknya dengan klik kanan, kemudian pilih node mikrotik router OS. Kemudian untuk RAM-nya ini saya ubah menjadi 64 saja teman-teman. Dan kemudian untuk kemo option kita bisa kosongi. Dan kita bisa save. Nah, kemudian di sini terdapat switch Cisco nih teman-teman. Nah, caranya itu kita harus dulu mengunduh image perangkat si switchnya teman-teman. Nah, teman-teman, cara untuk mendapatkan image si switch Cisco-nya itu kita perlu ke pencarian di Chrome, kemudian ketik Lab Hub, kemudian di sini kita klik yang ini teman-teman. Nah, kemudian di sini kita pilih yang add-ons, dan kemudian pilih yang IOL. Kemudian di sini kita pilih pin. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa download untuk file si switch Cisco-nya. Kalian bisa download yang versi terbarunya, yaitu yang 2019. Tetapi kalau kalian mau download yang 2018 juga nggak masalah. Oke, kita bisa klik dan kita bisa download saja teman-teman. Nah, maka akan otomatis ke download di sini. Kemudian kalau sudah terdownload teman-teman, kalian bisa langsung buka aplikasi WinSCP-nya. Nah, kemudian teman-teman untuk hostname-nya ini kita bisa isi IP dari Pinet Lab. Nah, di sini kita copy ya teman-teman. Kita bisa copy. Nah, kemudian kita masukkan di sini teman-teman. Nah, kemudian untuk usernya itu kita bisa isi root. Kalau kalian sudah mengkonfigurasi passwordnya, maka itu sesuai dengan password yang kalian isi ya. Tetapi kalau kalian masih awal atau belum mengkonfigurasi, maka usernya itu root dan passwordnya itu default, yaitu Pinet. Kita bisa login teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah, kalian bisa klik yang ini teman-teman. Kemudian di sini kita pilih klik yang bagian OPT. Kemudian kita pilih yang Pinet Lab. Kita pilih add-ons dan kita pilih IOL. Di sini kita pilih pin teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa upload file image yang sudah kita download tadi. Di sini saya menaruhnya di sini teman-teman, dan kita klik kanan untuk uploadnya. Kemudian kita klik yang upload. Kemudian
ini kita bisa oke. Dan kita bisa tunggu teman-teman. Nah setelah itu teman-teman bisa pergi ke Microsoft Edge-nya lagi, atau kalau kalian menggunakannya Firefox ya kalian bukanya Firefox. Oke, di sini kita bisa close. Nah setelah itu kita menuju ke sistem, kemudian kita sistem setting, kemudian kita klik yang fix permission. Oke teman-teman. Nah jika sudah sukses, teman-teman bisa kembali ke Mac-nya, kemudian kita nyalakan internet gateway yang tadi lagi. Open. Nah kita bisa klik kanan, kemudian kita add node. Nah teman-teman bisa lihat di sini sudah terdapat Cisco IOL. Kita tambahkan saja atau kita klik. Untuk ikonnya di sini saya memilih yang switch teman-teman. Ini ya teman-teman. Kita select. Nah kemudian untuk namanya ini kita bisa ubah. Misal di sini saya menamai switch Cisco. Kita bisa save teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat VPC 1 sampai VPC 5. Klik kanan, kemudian pilih node. Kita pilih virtual PC atau VPCS. Kemudian untuk namanya ini saya menamai VPC 1. Kita bisa save teman-teman. Di sini saya akan mempercepat saja teman-teman karena ini butuh waktu yang agak lama. Di sini topologinya sudah selesai, kita masukkan semua. Selanjutnya kita akan menghubungkan seperti ini teman-teman. Ini ya. Misal di sini yang pertama dari ISP ke router board MikroTik ini dengan menggunakan Ether 1. Oke, kita bisa save teman-teman. Ini sudah Ether 1. Kemudian dari router board menuju switch Cisco ini menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Ini sudah Ether 2, kita save. Nah kemudian kita akan menghubungkan switch Cisco ini dengan VPC 1 sampai VPC 5. Oke teman-teman, di sini saya akan mempercepat saja. Kemudian kita akan mencoba hubungkan dari switch Cisco ini menuju VPC 4. Kita save teman-teman. Nah maka itu nggak bisa teman-teman. Muncul pemberitahuan interface is exhaust. Jadi kita bisa close saja dulu teman-teman. Jadi caranya itu kita bisa klik yang di Cisco ini, switch Cisco, kemudian kita klik yang edit. Nah di sini untuk Ethernetnya itu kita buat menjadi 6. Kemudian di sini kita bisa save. Nah oke, kita akan mencoba untuk menghubungkan lagi dari switch Cisco menuju VPC 4. Kita save. Nah itu sudah bisa ya teman-teman. Ini kita juga hubungkan dengan VPC 5. Kita bisa save. Nah oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya yang membahas tentang tahapan konfigurasi internet gateway. Nah jadi tahapan pada konfigurasi internet gateway ini ada 3 teman-teman, yaitu ada konfigurasi WAN, konfigurasi LAN, dan konfigurasi NAT.
Oke, untuk yang pertama yaitu konfigurasi WAN atau disebut sebagai Wide Area Network. Nah, jadi di konfigurasi WAN ini terdapat dua metode teman-teman, yaitu ada DHCP client. Jadi ISP memberikan DHCP server. Terus yang kedua ada manual atau static. Nah, untuk yang pertama ini, misal dari ISP ini dia akan menyediakan layanan DHCP server. Nah, DHCP server itu dia akan memberikan IP secara otomatis ke mikrotik kita. Jadi dari DHCP server yang ada di ISP ini, dia akan memberikan IP secara otomatis ke mikrotik ini, teman-teman. Jadi intinya kalau ISP tidak memberikan layanan DHCP server, maka router itu tidak akan bisa mendapatkan IP, teman-teman. IP address-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama menggunakan DHCP client terlebih dahulu ya. Kita buka terminalnya, kemudian login. Ada layanan itu, network. Namun switch-nya itu kita nyalakan nanti saja lah. Ini bisa diperbaiki ya, supaya lebih enak dipantau. Kemudian kita buka terminal mikrotiknya ya. Kita kembali ke konsep konfigurasi WAN atau Wide Area Network, di mana terdapat dua metode, yaitu konfigurasi dari router mikrotik ini ke kumpulan klien-klien atau seperti ini menjadi DHCP server. Jadi konfigurasi ini wide area. Nah, ini kita nyalakan nanti saja. Kita akan belajar konsepnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini kita bisa nyalakan dulu semua untuk perangkatnya. Dan oke, untuk yang switchnya ini kita nyalakan nanti saja. Oke, sekarang kita buka terminal yang di routernya. Nah, oke, kita lanjut dengan konsep konfigurasi WAN. Jadi WAN Nah, oke, kita langsung saja ya teman-teman. Tapi sebelum itu di sini saya akan menyalakan semua perangkat ini terlebih dahulu, teman-teman. Di sini saya akan mempercepat saja ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menyalakan semua perangkat di topologi ini, kecuali kalau switch Cisco ini saya akan menyalakan nanti saja. Sekarang kita buka terminal yang di routernya. Oke, sekarang kita buka terminal yang ada di router network. Oke, sekarang kita buka terminal yang ada di router mikrotiknya. Oke teman-teman, di sini saya akan login menggunakan user admin. Dan di sini untuk passwordnya kita kosongi atau kita enter saja. Kemudian ini kita pilih yang Y dan kita klik yang huruf Q. Untuk new password bisa kita hindari dengan Ctrl+C. Nah, oke, kita akan langsung mengkonfigurasi WAN dengan metode yang pertama, yaitu DHCP client. Nah, jadi DHCP client itu adalah si mikrotiknya ini ya teman-teman. Misal tadi kan DHCP server itu disediakan oleh ISP-nya. Nah, jadi ISP itu otomatis akan mengirimkan IP otomatis ke mikrotik. Nah, jadi peran mikrotik ini sebagai DHCP kliennya. Nah, nantinya teman-teman, parameter yang akan kita dapatkan di DHCP client ini ada 3, yaitu yang pertama IP address, terus yang kedua gateway, dan yang ketiga DNS. Jadi ini by defaultnya itu sudah terkonfigurasi di DHCP kliennya. Nah, cara ceknya itu kita bisa dengan perintah seperti ini teman-teman. Di sini kita ketik IP DHCP strip client spasi, kita tambahkan print, kita enter teman-teman.
Nah, ini tuh IP DHCP klien yang kita dapat secara default, teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan menghapus IP ini karena nanti kita akan belajar mulai dari nol. Jadi dari awal banget nih, teman-teman. Nah, untuk cara hapusnya kita pergi ke IP, terus DHCP strip client. Kita enter, teman-teman. Kemudian kita print, enter. Nah, ini IP yang tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba print detail. Kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini sudah ada parameter yang tadi saya sebutkan, teman-teman, yaitu ada gateway di sini 192.168.75.2. Kemudian ada IP address, ini juga 192.168.75.154. Kemudian ada DNS juga di sini 192.168.75.2. Nah, di sini untuk gateway-nya kita perlu tulis, teman-teman. Di sini saya catat terlebih dahulu 75.2. Gateway. Ini saya tulis 192.168.75.2. Oke, sudah, teman-teman. Kita kembali ke terminal lagi. Kemudian kalau untuk DNS kita juga jaga-jaga untuk kita tulis saja, teman-teman, di sini 192.168.75.2. Oke, di sini kita coba print lagi, teman-teman. Nah, di sini sudah ada default IP address yang kita dapat. Nah, di sini kita akan hapus IP DHCP yang secara default nih, teman-teman. Jadi caranya itu kita bisa ketik remove, kemudian number kita gunakan sama dengan, dan kita pilih angka yang 0. Oke, kalau sudah kita bisa enter, teman-teman. Dan di sini kita akan cek dengan print. Oke, kita bisa enter. Oke, di sini IP-nya sudah hilang atau sudah terhapus ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke konfigurasi DHCP kliennya. Jadi caranya kita kembali dulu dengan ini slash. Ini kita bisa enter. Dan kita ketik IP DHCP strip client, kemudian kita ketik add interface, kita tambahkan sama dengan header 1 dan kita spasi, kemudian disable sama dengan no. Untuk disable ini ditambah huruf D ya, teman-teman. Kita bisa enter, teman-teman. Dan di sini kita bisa coba IP address, print, enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP DHCP kliennya yang sudah kita konfigurasi tadi ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buka Winbox, teman-teman. Di sini saya akan login terlebih dahulu menggunakan user admin. Kemudian kita bisa connect. Untuk passwordnya ini dikosongi ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah bisa masuk nih di Winbox-nya. Nah, kita bisa lihat DHCP kliennya itu dengan kita membuka menu yang IP, teman-teman. Kemudian kita klik yang DHCP client. Nah, inilah DHCP client yang kita dapatkan yang sudah kita konfigurasi secara CLI di terminal Pinet Lab tadi. Nah, lalu gimana nih cara untuk konfigurasi DHCP client di Winbox? Nah, jadi teman-teman caranya itu untuk yang IP tadi kita konfigurasi secara CLI, kita hapus dulu, teman-teman.
Kemudian kalian pergi ke tanda plus ini untuk membuat ya. Kemudian untuk interface-nya saya pilih interface 1 karena tadi kan sudah dihapus. Kemudian pastikan untuk kedua menu ini dicentang ya teman-teman. Kemudian kita bisa apply. Selanjutnya kita bisa lihat statusnya teman-teman. Ini kita sudah dapat sama seperti yang parameter kita dapatkan ya teman-teman. Contoh tadi di Canva tadi saya sudah menulis gateway-nya itu 192.168.75.2. Kita lihat di sini. Nah, sesuai ya teman-teman. Jadi ini semua persis dengan yang IP yang kita buat secara CLI tadi. Oke, jadi begitulah cara untuk konfigurasi DHCP client di Winbox. Kemudian kita bisa pergi ke new terminal teman-teman. Dan di sini kita akan ping 88 nih, supaya kita bisa mengetahui apakah kita sudah terhubung ke internet. Nah, jadi seperti yang saya tadi bilang teman-teman, ping 88 itu supaya kita bisa tahu apakah kita itu sudah terhubung ke internet. Karena tadi kan DNS kita itu sudah sama ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa enter teman-teman. Oke, di sini kalau dilihat ini sudah berhasil ya teman-teman untuk ping 888-nya. Jadi tandanya kita sudah mendapatkan atau kita sudah terhubung ke internetnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut untuk mengkonfigurasi WAN dengan menggunakan metode manual atau statik. Jadi kita kembali ke Pinet tab-nya teman-teman. Dan di sini kita bisa ketik perintah IP address print. Oke, kita enter teman-teman. Nah, di sini IP dari DHCP servernya itu sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan hapus di header satunya nih teman-teman. Nah, jadi kita IP DHCP strip client kita bisa enter teman-teman. Dan di sini kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada IP yang tadi. Kita akan hapus dulu teman-teman dengan perintah remove number. Kita kasih sama dengan yaitu nomor 0 karena di sini kita akan menghapus yang nomor 0 ini teman-teman. Kemudian kita bisa print enter. Nah, oke, IP-nya sudah hilang atau sudah terhapus ya teman-teman. Nah, ini kita sudah menghapus nih teman-teman. Lalu apanya sih yang akan kita konfigurasi? Nah, jadi yang dikonfigurasi itu adalah parameternya nih teman-teman. Mulai dari IP address, gateway, dan DNS-nya. Nah, oke, kita mulai dari parameter IP dulu. Jadi nanti kita akan mengkonfigurasi dengan cara manual dengan parameter yang IP terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita ini kembali dulu dengan slash teman-teman. Nah, jadi di sini caranya gunakan perintah IP address, kemudian add address, kemudian kita tambahkan sama dengan, dan kita masukkan IP yang sesuai dengan gateway-nya. Nah, jadi kan IP yang ada di gateway saya itu 192.168. Bentar, saya lihat dulu teman-teman. .75 dan misal di sini 32. Kita kasih slash 24 teman-teman. Kemudian kita spasi dan kita ketik interface. Kita sama dengan, tambahkan sama dengan, dan di sini saya akan menaruhnya di header 1. Dan selanjutnya kita akan cek dengan IP address print enter. Nah, oke teman-teman, IP-nya sudah muncul ya di sini, yaitu sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi. Nah, oke, selanjutnya kita akan ping nih IP ISP-nya atau IP dari gateway-nya yang tadi. Ini saya lihat dulu teman-teman. Di sini
sini 192.168.75.2. Oke, di sini kita klik ping 192.168.75.2. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa ping dari IP gateway-nya itu sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, setelah kita mencoba untuk konfigurasi dengan parameter IP, selanjutnya kita akan mencoba untuk konfigurasi dengan gateway-nya dulu, teman-teman. Nah, kita bisa ceknya dengan IP, kemudian route, kemudian print. Kita bisa enter, teman-teman. Nah, jadi perintahnya itu seperti ini, teman-teman. IP route, kemudian kita add gateway, kita kasih sama dengan teman-teman. Kemudian di sini kita isikan gateway yang sesuai dengan yang kita tulis tadi. Misal di sini 75.2. Oke, saya tulis dulu 192.168.75.2. Kemudian kita bisa cek dengan IP route print, enter. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa gateway-nya itu sudah muncul. Tidak seperti tadi kan gateway-nya belum muncul, baru Ether 1 saja. Kemudian kalau kita sudah mengkonfigurasi, maka IP-nya sudah muncul, yaitu 192.168.75.2. Nah, setelah kita sudah mengkonfigurasi dengan parameter IP address dan parameter gateway, selanjutnya kita akan pergi ke parameter yang DNS nih, teman-teman. Untuk parameter DNS ini kita akan coba dulu dengan ping google.com. Kita bisa enter. Nah, di sini tidak bisa, teman-teman, dikarenakan kita belum mengkonfigurasi DNS-nya. Jadi kita bisa cek dengan IP DNS print, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa DNS-nya juga belum ada ya, teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasinya seperti ini, teman-teman. Kita ketik IP DNS set, kemudian servers. Kita tambahkan sama dengan, oke, selanjutnya di sini kita tulis IP dari google.com ya, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita bisa cek IP address print, enter. Salah, teman-teman, di sini kita cek IP DNS print, enter. Nah, oke, teman-teman, di sini DNS-nya sudah keluar, yaitu 8.8.8.8. Jadi itu sesuai dengan yang kita konfigurasi menggunakan IP dari google.com-nya. Nah, setelah itu kita bisa coba dengan ping 8.8.8.8. Oke, di sini sudah bisa ya, teman-teman, untuk ping 88-nya. Di sini kita bisa hentikan dengan Ctrl+C. Nah, teman-teman, ini tadi kan kita konfigurasi dengan secara CLI-nya atau dengan menggunakan terminalnya. Nah, kemudian untuk cara yang GUI-nya itu kita bisa pergi ke Winbox-nya, teman-teman. Jadi caranya itu kita bisa pergi ke IP, kemudian kita klik yang addresses. Nah, misal di sini untuk IP di address 1 kita hapus dulu, teman-teman. Ini kita hapus ya. Kemudian teman-teman klik yang tanda plus untuk membuatnya. Nah, di sini kita akan konfigurasi untuk IP-nya nih. Misal tadi kan IP-nya 192.168.75.32. Kemudian di sini saya memilih Ether 1 dan kita bisa apply. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi parameter gateway-nya kita bisa pergi ke IP, kemudian kita pergi ke routes. Nah, di sini ada konfigurasi IP yang kita konfigurasi menggunakan CLI tadi, teman-teman. Jadi untuk ini kita bisa hapus, teman-teman. Ini kita hapus. Nah, lalu kalau ingin konfigurasi kalian klik yang plus.
Kemudian ini kita besarkan dulu teman-teman. Nih. Terus untuk yang gateway-nya ini kita isi sesuai dengan yang ada di ISP atau gateway-nya, yaitu 192.168.75.32. Nah, jika sudah ini kita bisa di apply, kemudian kita OK. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman. Nah, lalu gimana nih untuk konfigurasi di DNS-nya? Nah, kita bisa pergi ke bagian IP teman-teman. Ini, kemudian kita pergi ke DNS. Nah, kemudian untuk serversnya itu di sini dituliskan 888. Jadi kayak ping yang di google.com. Kemudian kita bisa apply dan kita OK. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas atau sudah menerangkan tentang konfigurasi WAN atau Wide Area Network. Nah, sekarang kita kembali ke topologi pertama kita, teman-teman. Di sini saya akan bereskan dulu supaya rapi, teman-teman. Nah, jadi kan untuk WAN tadi itu kan misal dari Mikrotik ke ISP ini atau dari keduanya ini. Nah, sekarang kita akan lebih fokus untuk ke jaringan-jaringan yang lainnya atau topologi yang lainnya, teman-teman. Misal dari Mikrotik ini dia akan mengirimkan IP secara otomatis kepada klien-kliennya ini, yaitu VPC 1 sampai VPC 5. Jadi intinya di router board ini dia akan mengirimkan IP kepada klien-kliennya supaya klien-klien ini menerima IP dari DHCP servernya. Jadi kalau di WAN itu si Mikrotik ini dia perannya sebagai DHCP klien, teman-teman. Tetapi kalau di jaringan yang lainnya atau perangkat yang lainnya, si Mikrotik ini dia dijadikan sebagai DHCP server karena dia akan mengirimkan IP otomatis kepada klien-kliennya ini, teman-teman. Nah, oke, kita bisa buka Winbox-nya langsung, teman-teman. Nah, kemudian kalau kalian lihat dari Mikrotik ini menuju switch Cisco-nya, dia menggunakan Ethernet 2. Nah, maka dari itu teman-teman, di sini kita akan ke IP dulu, kemudian kita pilih addresses dan kita plus. Nah, tadi kan Ethernet-nya itu menuju ke Ethernet 2, menggunakan Ethernet 2. Jadi kita definisikan sebagai 192.168.1, kemudian kita /24. Kemudian untuk interface-nya ini kita memilih Ethernet 2 supaya sesuai dengan yang ada di topologi tadi ya, teman-teman. Kemudian kalau sudah kita bisa apply dan kita OK. Nah, di sini IP-nya sudah muncul nih, teman-teman. IP yang kita konfigurasi barusan tadi. Nah, kemudian untuk konfigurasi DHCP servernya kita bisa pergi ke IP, kemudian kita pilih DHCP server. Nah, kemudian di sini kita menuju ke DHCP setup. Kemudian untuk Ethernya ini kita pilih Ether 2 karena yang menuju ke kliennya ya, teman-teman. Kemudian kita bisa next. Nah, ini benar ya teman-teman, IP-nya 88.0 karena IP yang di aslinya itu 88.1. Ini coba kita next, teman-teman. Nah, kemudian ini benar IP yang ada di Ethernet 2 88.1. Kemudian kita bisa next. Kemudian untuk range IP yang kita dapatkan kita bisa next saja, teman-teman. Dan untuk DNS servernya ini kita bisa tuliskan IP dari ping Google 888. Ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita kalau sudah bisa next. Kemudian ini biarkan default saja, kita next. Nah, kemudian kita OK. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP servernya.
Nah, kemudian kalian balik lagi ke topologinya teman-teman. Kemudian kalian bisa jalankan semua perangkatnya, baik VPC, Cisco, Mikrotik, dan ISP-nya. Nah, kemudian kita akan uji dari hasil DHCP-nya yang tadi nih teman-teman. Misal saya akan membuka dari yang VPC 1 terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah berada di terminal VPC 1. Kemudian di sini saya akan mencoba nih untuk merequest DHCP-nya. Nah, jadi caranya itu kita bisa ketik IP DHCP. Kemudian kita bisa enter. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman, yaitu DORA. Ini pasti akan muncul DORA seperti ini ya teman-teman. Dan ini IP DHCP-nya sudah keluar. Nah, sekarang kita akan coba untuk show out IP. Kita bisa enter teman-teman. Nah, di sini sudah ada IP-nya nih. Dan benar kalau gateway-nya itu adalah 88.1. Jadi itu sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk VPC 2-nya ya teman-teman. Di sini kita nyalakan. Dan di sini langsung saja kita ketik IP DHCP. Kita enter. Nah, di sini dia mendapatkan IP 253. Kalau di VPC 1 itu kan sebelumnya dia mendapatkan 254. Kemudian kalau VPC 2 ini dia mendapatkan IP 253. Kemudian kita juga akan coba untuk VPC yang ketiga. Ini kita klik. Kita ketik langsung IP DHCP. Enter. Dan di sini VPC 3 itu dia mendapatkan IP 252 teman-teman. Kemudian kita bisa cek juga yang VPC yang keempatnya. Di sini IP DHCP. Bentar. Nah, kemudian kalau VPC 4 ini dia mendapatkan IP 251. Dan terakhir nih kita akan cek yang VPC 5 atau VPC yang terakhir. Langsung saja IP DHCP. Nah, teman-teman, di sini juga VPC 5 sudah dapat IP-nya yaitu 250. Nah, tapi teman-teman, ini semisal kalau kita ping google.com, maka itu akan tidak bisa teman-teman. Atau misal kalau kita ping google.com atau ping 88, mereka ini atau misal dari VPC 1 sampai VPC 5 itu tidak bisa teman-teman, karena kita belum konfigurasi NAT-nya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk konfigurasi NAT. Jadi supaya nanti si mereka ini atau VPC 1 sampai VPC 5 ini dia bisa ping google.com atau ping 88. Nah, jadi caranya kita buka Winbox dulu teman-teman. Kemudian kita pergi ke IP dan kita pergi ke firewall. Kemudian kita klik yang NAT, menu NAT ini. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa klik yang add. Kemudian untuk scene-nya ini masih tetap default seperti ini. Kemudian untuk out interface-nya ini Ether 1, kita bisa cek di sini teman-teman. Jadi out interface itu dia yang mengarah ke ISP, yaitu Ether 1 ini. Jadi kita gunakan Ether 1 teman-teman di sini. Ether 1. Kemudian kita bisa pergi ke action dan kita bisa pilih menu yang Mesh Query. Kita klik saja teman-teman.
Nah, jadi kita memilih masquerade ini dengan fungsi supaya tadi kan kita memiliki 5 klien ya teman-teman. Nah, pastinya 5 klien itu memiliki IP yang berbeda-beda. Nah, supaya nanti kita bisa terjemahkan menggunakan seperti gabungan IP saja teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, kemudian kita oke. Teman, selanjutnya kita kembali ke VPC-nya, dan di sini kita akan cek ya dengan cara ping 88. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa di sini ping 88-nya berhasil, yaitu 84 bytes, di mana berarti kita sudah mendapatkan akses internet karena tadi kan kita sudah mengkonfigurasi NAT-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga bisa coba ping google.com. Kita bisa enter. Nah, di sini juga terdapat output 84 bytes. Maka tandanya berhasil ya, teman-teman. Nah, misal di sini saya akan coba di VPC 2 nya, kita bisa ping 88. Kita bisa enter. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa di sini terdapat output 84 bytes. Berarti tandanya ini juga berhasil. Kalian teman-teman kalau mau coba sampai VPC 5 juga boleh, terserah kalian. Dan pastinya kalau di ping 88 atau ping google.com dari VPC 1 sampai VPC 5 itu sudah bisa teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang berikutnya yang membahas tentang NAT-RIG. Nah, jadi di materi NAT-RIG ini nanti kita akan belajar atau kita akan mempelajari setting nih. Nah, itu setting VPC mana saja sih yang bisa mengakses internet. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, di sini kalian bisa buka Winbox. Kemudian kalian bisa ke sini ya teman-teman, IP. Kemudian kita klik yang firewall. Nah, di sini klik pada yang tadi kita konfigurasi ini. Kita klik teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman pada menu SRC address ini kita akan isi IP dari VPC 1. Misal di sini saya akan ambil contoh dari VPC 1. Saya lihat dulu IP-nya 192.168.88.254. Bentar. Nah, teman-teman, dengan adanya saya menulis VPC 1 ini menandakan bahwa hanya VPC 1 yang bisa mengakses internet atau yang bisa mendapatkan internet nih. Selain dari VPC 1 itu tidak bisa mendapatkan akses internet teman-teman. Jadi nggak bisa mendapatkan internet lah. Kemudian teman-teman jika sudah, kita bisa klik yang apply. Kemudian kita oke. Nah, oke, kita kembali untuk pengujian. Di sini saya akan menggunakan VPC 2, di mana VPC 2 itu tadi kita menyetingnya nggak bisa untuk mendapatkan akses internet. Di sini kita akan uji coba teman-teman. Nah, jadi caranya kita dengan ping google.com. Kita bisa enter teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa terdapat output goodbye, dimana ini menandakan bahwa request yang kita berikan itu gagal teman-teman. Nah, oke teman-teman, selain itu kita juga akan belajar lagi nih. Kita pertama bisa buka Winbox lagi teman-teman, kemudian pilih yang IP, kemudian firewall seperti tadi lah. Kemudian kita klik pada yang tadi kita sudah konfigurasi.
Nah, teman-teman perhatikan di sini ada sebuah kotak kecil di mana ini kalau kita klik maka itu akan terdapat centang, teman-teman. Nah, centang ini merupakan tanda bahwa selain VPC 1 ini kan saya menulisnya tadi VPC 1 ya, teman-teman. Nah, selain pada VPC 1 ini dia nggak bisa mendapatkan akses internet, teman-teman. Jadi intinya VPC 1 ini tidak bisa mendapatkan akses internet. Nah, kecuali VPC 2, VPC 3, VPC 4, dan VPC 5. Dia bisa mendapatkan akses internet. Jadi ini diumpamakan sebagai antonimnya, teman-teman. Atau kebalikannya. Kalau tadi kan yang bisa mengakses itu kan hanya VPC 1. Tetapi kalau kita sudah klik yang tanda centang ini, maka yang bisa akses itu selain dari VPC 1. Di sini kita bisa apply, kemudian kita oke, teman-teman. Dan di sini kita akan pengujian lagi. Kemudian di sini saya akan menggunakan yang VPC 1. Di sini kita bisa pin google.com. Kita bisa enter, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa requestan yang kita buat itu gagal. Dimana ini terdapat output goodbye yang menandakan bahwa gagal, teman-teman. Nah, teman-teman, sedangkan kalau kita coba misal di VPC 3, ini kita bisa pin google.com, enter. Nah, maka itu terdapat output berhasil, teman-teman, yaitu 84 bytes from. Ini menandakan bahwa requestan yang kita buat itu berhasil. Oke, teman-teman, mungkin itu saja materi kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.